Shalom teman-teman, hari ini adalah hari yang ke-11 tanggal 11 April masih dengan hashtag saya Stay Alive, Stay at Home dan Stay Safe. Stay Alive, bagaimana kita terus mempertahankan hidup terlebih-lebih kehidupan kita yang kekal. Dan saya akan sharing mengenai kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di Yudas, sebuah kitab yang jarang mungkin dibahas oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi Tuhan menyuruh saya untuk membahas mengenai ini, Yudas 1 ayat 17 sampai 23 dengan judul nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Dan kalau kita baca, ini cuma sedikit, saya akan membacakan semuanya. Saya minta seluruh teman-teman untuk dapat menyimak apa kata-katanya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, 1. Bangunlah dirimu atas dasar imanmu yang paling suci, dan 2. Berdoalah dalam Roh Kudus. 3. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dan yang keempat, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. 5. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Teman-teman semua, ternyata untuk dapat mempertahankan kehidupan kekal kita itu di zaman yang paling akhir ini, yaitu akhir zaman, itu gak gampang ya. Firman Tuhan ini mengatakan akan tampil pengejek-pengejek, akan tampil pemecah belah. Tapi menurut saya kata-kata akan saya ganti sudah ya. Sudah tampil itu pengejek-pengejek, bahkan saling ejek-ejekan dan pemecah belah. Yang menurut saya mereka sebetulnya orang-orang yang harus memberikan teladan, para pemimpin-pemimpin, terutama mereka yang nyinyir soal keagamaan ya, yang nyinyir soal kebijakan pemerintah, yang menunjukkan ketidakpuasan dan berusaha untuk memecah belah ya dengan cara yang ya mungkin cara-cara yang tidak baik ya, sehingga membawa ketakutan, kekhawatiran, sehingga hilang yang namanya kedamaian itu di bumi Indonesia ini. Tapi memang demikian yang terjadi ya. Dan karena ini sudah terjadi, maka kita harus lebih siap-siap lagi. Firman Tuhan tadi mengatakan yang pertama, bangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Ini sangat berat ya, karena kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Membangun iman kita itu kita tidak boleh dipengaruhi dengan orang-orang yang terdekat sekalipun. Kita tidak dipengaruhi pasangan kita, tidak dipengaruhi keluarga kita. Kita benar-benar harus mempertahankan sendiri, karena kalau mereka sampai ya salah, kita akan ikut salah. Nah, yang kedua dikatakan begini, berdoalah dalam Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita berusaha sendiri, kita pasti nggak bisa. Kita butuh penolong, dan penolong kita adalah Roh Kudus. Bahkan sampai kita menaikkan doa kita, kita berdoa di dalam Roh Kudus kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita yang menuntun kita untuk berdoa. Dan yang juga sulit dari itu, setelah kita membangun, kita harus memelihara. Memelihara itu sebenarnya hal yang paling susah, karena berbicara soal proses. Hal-hal yang di luar kendali kita yang harus kita hadapi. Tapi still, kita tetap harus menjaga iman kita dengan kekuatan yang berasal daripada surga. Sementara kita menjalani itu dengan menjaga terhadap diri kita sendiri, ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita kepada orang-orang di sekitar kita. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Saat ini orang-orang mungkin bingung, benar gak sih Tuhan Yesus itu? Dia setelah mati 3 hari kemudian dia bangkit. Benar gak dia Tuhan? Benarkah dia bisa menyelamatkan saya? Benar gak kalau saya percaya sama dia, saya pasti masuk surga? Oh my God, masih banyak orang yang bingung, dan kita berkewajiban untuk menunjukkan kepada mereka kebenaran. Jadi mereka tidak lagi ragu-ragu. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Orang yang jelas-jelas akan masuk ke dalam api yang kekal. Kalau kita ada, dan kita sudah tahu ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, bagikan kabar baik itu. Beritahukan kepada mereka,
Tunjukkan lewat sikap hidup kita bahwa kita dengan belas kasihan yang telah kita terima dari Tuhan menunjukkan juga belas kasihan kepada mereka. Tingkah laku mereka yang jahat, yang salah kita benci, tapi orangnya, jiwanya harus diselamatkan. Kita membenci pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kita tidak bersetuju, kita menolak, kita membuang muka 180 derajat. Tapi kita tetap mengulurkan tangan kita untuk merampas mereka dari api kekal itu. Saya rasa jadi orang Kristen sekarang ini begitu sulit. Kehidupan kita begitu sulit. Terutama dalam COVID-19 ini. Ada banyak orang-orang yang saat ini berdebat untuk hal yang sebetulnya tidak perlu diperdebatkan. Ada banyak yang saat ini berbicara atas nama iman. Ada banyak orang yang berbicara atas nama Tuhan. Ada banyak orang yang menyampaikan nubuatan-nubuatan. Tetapi saya mau katakan, kembali ke firman Tuhan. Kembali berdoa di dalam Roh Kudus. Kembali bertekun di dalam komunitas anak-anak Tuhan yang benar. Kembali melihat salib itu. Bahwa Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendirian untuk mempertahankan iman kita. Saya rindu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Pertikaian-pertikaian di antara hamba-hamba Tuhan yang berbicara soal kerohanian, stop di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bangun atmosfer surgawi di dunia ini. Kita bangun suasana surgawi di dalam keluarga kita, di tempat di mana kita tinggal, di kota kita, di bangsa kita. Terus ucapkan berkat kepada orang-orang yang saat ini sedang berjuang. Hidup ini gak mudah. Jangan ditambah lebih sulit lagi dengan membuat kesulitan bagi orang lain. Kata orang dunia, kalau gak bisa membantu orang lain, minimal tidak menambah susah. Tapi firman Tuhan berkata, belas kasihan yang telah kau terima daripadaku, seharusnya itu menjadi alasan juga ada belas kasihan yang kau berikan kepada orang-orang di sekitarmu. Mari, tindakan salib adalah kasih. Saat ini, teladan itu meminta kita untuk mempraktekkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.